Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, channel yang membahas seputar dunia komputer untuk para pemula. Kali ini saya ingin membuat satu video tentang bagaimana sih cara mengoperasionalkan komputer. Nah, mari kita ikuti. Komputer itu namanya PC desktop, itu terdiri dari CPU, ini namanya CPU, kemudian monitor, ini namanya monitor, dan ini keyboard, ini keyboard, dan satu lagi mouse. Yang sering kita jumpai ini adalah CPU, kemudian layar monitor, kemudian keyboard, kemudian mouse. Ini yang utama. Nanti akan ada printer juga, ada modem seperti ini. Tapi yang utama adalah CPU, monitor, dan keyboard dan mouse. Nah, untuk keyboard itu ada tombol-tombolnya, tombol-tombol keyboard. Yang penting untuk diketahui itu adalah ini tombol escape namanya. Tombol escape itu untuk keluar dari pekerjaan yang kita sedang lakukan. Pakai tombol escape. Kemudian ini tombol tab namanya. Tombol tab ini kalau di Word, kalau di Microsoft Word kita sedang mengetik, itu untuk melompat agar tulisan kita bisa rapih sejajar. Kemudian caps lock itu kalau kita pencet huruf-huruf di sini, secara defaultnya, secara aturan secara dasarnya itu akan keluar huruf-huruf kecil. Z-nya Z kecil, X-nya X kecil, C-nya C kecil, V-nya V kecil, B-nya B kecil, dan seterusnya. Dan caps lock ini kalau kita pencet, nanti di sini akan keluar lampu indikatornya, indikator caps lock. Nah, lampu indikator caps lock ini yang di sini ini, lampu indikator caps lock ini kalau kita pencet dia akan hidup. Nah, ketika kita pencet caps lock ini sekali dan indikatornya hidup, di sini indikatornya hidup, maka yang tadinya pada awalnya jika kita pencet huruf Z akan keluar Z kecil, maka menjadi Z-nya Z besar. Z besar, X besar, C besar, V besar, B besar, N besar, M besar, dan seterusnya. Semuanya menjadi huruf besar semuanya. Kalau kita pencet lagi caps lock-nya sekali, kita pencet begini, di sini lampu indikatornya itu mati, maka dia akan berubah lagi seperti sedia kala, menjadi huruf-huruf kecil semuanya. Kemudian di bawahnya ada tombol shift. Tombol shift ini kalau kita pencet, kita tahan, itu nanti kalau kita pencet huruf Z yang tadinya kecil, itu menjadi Z-nya besar. Tapi kalau kita lepas shift-nya itu, kita lepas, kita pencet Z lagi, ini menjadi kecil lagi. Kita pencet shift, ditahan, kita pencet D, D-nya menjadi besar. Kita pencet F, F-nya menjadi besar. Kita pencet W, W-nya menjadi besar, dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini, yang di angka-angka ini, di atasnya itu ada tanda pentung, akeong, tanda pagar, dolar, dan persen seperti ini. Ini kalau kita pencet shift dan kita pencet 1 ini, nanti yang keluar di atasnya. Kalau kita shift-nya kita lepas, kita pencet 1, maka keluar angka 1. Kalau kita pencet shift, tahan, kemudian kita pencet huruf angka 2 ini, maka yang keluar akan akeong, huruf di atasnya. Begitu seterusnya. Ini ada semua tanda-tanda ini, yang di atasnya itu baru bisa keluar kalau kita pencet tombol shift, kemudian ditahan, kemudian sambil memencet huruf-huruf angka-angka ini. Ini yang di atasnya akan keluar. Kemudian tombol CTRL atau kontrol. Tombol kontrol ini untuk memilih menu-menu yang lain.
menu-menu yang lain, misalnya shortcut atau apa namanya, jalan pintas. Misalnya kita kalau copy paste gitu ya, kita pencet copy, kemudian kita pencet paste, kita pencet copy, kemudian kita pencet paste gitu, ada jalan pintasnya. Misalnya kalau copy, kontrol ditahan, kemudian kita pencet huruf C, ini copy, ini ditahan, kontrol ditahan, sambil kita pencet huruf C, gini, maka akan otomatis tercopy. Kemudian kita pencet huruf tombol kontrol, kemudian kita pencet huruf V, maka akan terpaste seperti itu. Kemudian di sini ada insert, ini backspace. Backspace itu untuk menghapus karakter atau huruf atau angka, pokoknya karakter di sebelah kirinya. Yang dihapus misalnya ini kita menulis ini dan ini, kita pengen hapus dari sini, seret kita hapus, seret kita hapus, kita hapus, menghapus karakter di sebelah kiri. Kemudian kalau tombol delete ini kita pencet, ini untuk menghapus karakter yang di sebelah kanan. Kita pencet huruf di delete, nanti karakter-karakter di sebelah kanan ini akan terhapus satu demi satu. Ya, ini tombol atas, bawah, kiri, kanan, kontrol sama alt. Kontrol alt, biasanya perpaduannya adalah kontrol alt ditahan sambil pencet huruf apa gitu. Ini spasi untuk jeda di antara huruf A, spasi C gitu ya. Kemudian yang ini ada dua. Ini tombol Windows, ini untuk mengeluarkan menu Windows. Ya, gitu saja mungkin yang di keyboard yang paling penting. Kalau yang di sebelah kanan ini angka-angka ini untuk matematika bisa, atau akuntansi itu juga bisa, untuk tombol-tombol yang angka. Kemudian untuk mouse, ini benda ini namanya mouse. Mouse itu dalam bahasa Inggrisnya tikus, seperti tikus. Mouse ini kalau kita geser gini, digeser-geser seperti ini, dia akan menggerakkan kursor atau tanda panah nanti yang ada di layar. Tanda panahnya akan bergerak seperti itu. Nah, kalau kita geser-geser, kursornya akan bergerak. Itu untuk memilih mana yang akan pilih gitu kan. Kemudian ada dua tombol di sini. Ini namanya klik kiri, ini namanya klik kanan. Klik kiri biasanya untuk memilih, klik kanan untuk menampilkan menu. Biasanya seperti itu. Dan satu tombol lagi seperti roda. Ini bisa kita gerakkan ke atas ke bawah seperti roda. Ini namanya scroll. Scroll itu untuk kalau menunya banyak gitu, kita akan ke bawah atau ke atas. Kita tinggal geser-geser scrollnya ini ke atas atau ke bawah. Ini namanya scroll. Kemudian bagaimana cara menghidupkan komputer? Di CPU ini biasanya ada tombol yang agak besar, Terus ada tombol-tombol yang agak kecil. Tombol yang besar ini untuk menghidupkan komputer. Ingat, komputer hanya dihidupkan saja lewat sini. Nanti mematikannya lewat software yang ada di komputer kita. Nanti di tampilan kita, nanti kita matikan lewat situ. Kemudian di sini ada tombol yang kecil-kecil. Ini biasanya tombol reset namanya. Tombol reset untuk mereset komputer secara paksa. Kemudian di sini ada untuk earphone dan mikrofon, mic dan earphone. Itu untuk kita berbicara atau kita mendengarkan sesuatu di sini, atau biasanya ada di belakang situ, di belakang sini, di belakang situ. Kemudian ini lubang-lubang USB. Ini untuk memasukkan flash disk dan lain sebagainya. Ya, kita coba untuk menghidupkan komputer. Kita pencet tombol yang besar, tombol power. Kita pencet sekali saja, lampu indikator akan menyala dan komputer juga akan menyala. Seperti itu, ya. Kita tunggu, ya. Tampilnya sudah keluar tampilannya. Kita pencet klik sekali. Biasanya kadang-kadang di komputer-komputer tertentu ini akan ada
password. Kadang-kadang dikasih password, kadang-kadang tidak. Nah, ini komputer ini kebetulan dikasih password. Kita masukkan passwordnya dulu. Kemudian di enter. Nah, masuk ke tampilan Windows. Ini tampilan Windows seperti ini. Kebetulan yang kita pakai Windows 10. Nah, untuk laptop, nanti laptop kurang lebih sama dengan PC desktop atau komputer. Itu terdiri dari ini layarnya, kemudian ini keyboardnya, yang tadi sama, ada escape, ada tab, ada caps lock, ada shift, ada CTRL atau control, itu sama fungsinya sama seperti yang di keyboard komputer. Dan di sini ada mousepad. Mousepad itu gunanya untuk menggantikan mouse yang seperti tadi. Nah, kalau kita tempelkan jari kita gerak-gerakkan gini, nanti kursornya itu akan bergerak. Kursornya akan bergerak gitu ya. Jadi kita bisa memilih dengan menggerakkan kursor seperti ini. Dan di sini ada klik kanan. Ini ada klik kiri, ini ada klik kanan. Klik kiri sama seperti di mouse komputer tadi, klik kiri untuk memilih dan klik kanan untuk menampilkan menu. Kemudian kalau di sini itu biasanya kalau di mousepad itu kalau kita gerak-gerakkan jari kita di sini itu nanti seperti kita menggerakkan kursor. Kita menggerakkan kursor di mouse yang di pinggir sebelah kanan ini. Nah, untuk menghidupkan laptop itu sama persis dengan menghidupkan komputer. Caranya gimana? Kita tinggal tekan tombol power. Kebetulan yang ini merek HP ini, laptop merek HP ini kebetulan tombolnya di sebelah kiri atas. Kadang-kadang ada yang di sebelah kanan atas. Kadang-kadang ada yang di tengah. Nah, ini kebetulan yang merek HP ini kebetulan tombolnya ada di mereknya HP di sebelah kiri atas. Kita pencet sekali saja. Nah, kita sudah kelihatan hidup. Kita tunggu booting. Nah, kita sudah masuk ke menu. Kita tinggal tunggu sampai keluar desktopnya. Nah, kita keluar desktopnya seperti ini, ya. Ya, kalau sudah keluar tampilan desktopnya seperti ini, yang di luar ini itu namanya desktop. Yang di luar ini adalah software-software yang kita install. Sebagian yang kita keluarkan di desktop. Ini namanya shortcut atau jalan pintas. Jalan pintas dari software-software yang kita install. Aslinya ada di sini. Di start menu program. Ini yang sebelah tombol yang sebelah kiri bawah, start di sini. Kalau kita pencet, di sini ada macam-macam software, ada software yang kita install di sini. Banyak sekali software ya. Kita install. Kalau kita scrollnya kita mainkan ke bawah dan ke atas, ini ke atas, ke bawah, ini akan ada software-software yang kita install di komputer kita atau di laptop kita. Ya. Ini. Kemudian bagaimana caranya mengetahui isi dari komputer kita? Di komputer kita itu ada apanya sih? Apa yang disimpan? Apa yang kita simpan di situ? Apa yang kita masukkan di situ? Ini kita pakainya Windows Explorer. Windows Explorer itu biasanya ada di bawah sendiri di sini. Nah, di sini namanya File Explorer. Di sini kita bisa pilih ini dengan klik kiri. Ya, klik kiri sekali akan tampil File Explorer. Ini File Explorer kita di sini.
Ini isi dari komputer kita. Kita besarkan. Kita besarkan. Nah, ini isi dari komputer kita. Di komputer kita ini, di disk PC atau komputer kita atau laptop kita, itu ada isinya ini. Nah, di sini di bawah ada huruf C, ada huruf D. Ini adalah ruang penyimpanan di hard disk atau di komputer kita. Ruang untuk menyimpan berbagai macam file atau berbagai macam software atau aplikasi ini ada di sini. Di C itu biasanya untuk menyimpan file sistem Windows. Windows-nya di sini. Saya sarankan tidak menyimpan file-file buatan kita di sini karena nanti kalau Windows-nya kita kena virus misalnya kita mau install ulang nanti akan susah. Nah, akan terhapus semuanya. Jadi saya sarankan di eh, sini di D. Ini namanya drive C dan ini drive D. Kita bisa membuat drive-drive yang lain dengan memecah ini atau menambahkan hard disk lain di komputer kita. Ya, kalau saya ibaratkan drive itu seperti ini drive C dan drive D itu seperti lemari. Di lemari-lemari itu kita menyimpan barang-barang kita. Di lemari-lemari itu kita menyimpan data-data kita. Di lemari itu kita menyimpan file-file kita. File-file yang kita buat, file-file yang kita unduh, file-file yang kita masukkan ke komputer kita. Itu ada di C dan ada di D. Nanti kalau teman-teman mau memasukkan flash disk juga nanti ada di sini di bawahnya. Itu biasanya ada eh, USB-G, USB-G misalnya, dan yang lain dan yang lain. Yang jelas di sini biasanya ada hurufnya, huruf C, huruf D, huruf E, F, G dan seterusnya. Nah, ini nama yang di sini ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah dengan apapun yang kita inginkan. Misalnya, kalau kita ingin mengubah data D, ini data D ini, kita ubah caranya dengan klik kanan, kemudian ada menu keluar, kita tinggal pilih yang rename, diklik kiri. Diklik kiri, data kita ubah menjadi misalnya penting misalnya. Penting ya. Sudah diketik penting, kita tinggal enter. Tinggal tinggal pencet tombol enter di keyboard kita. Ya. Di sini akan ada menu untuk melanjutkan sebagai administrator. Kita tinggal pencet yang continue. Kita tinggal pencet yang continue, maka akan berubah setelah kita refresh. Nanti kita refresh. Nah, biasanya kalau kita matikan, bentar, kita buka lagi. Nah, ini sudah berubah menjadi penting yang kita tadi rubah. Kita pengen rubah lagi menjadi data misalnya, tinggal pencet klik kanan, kita klik kanan. Ini di sini, arahkan pointernya di sini, pointernya diarahkan ke sini ke D. Ini kalau dikecilkan, ini ada di sini. Silakan di sini. Kalau dibesarkan, ini di sini. Kita arahkan ke sini pointernya di penting D. Ini kita klik kanan. Di sini nanti akan keluar menunya. Nih, kita keluar menunya. Menunya macam-macam. Kita pilih yang rename. Rename dirubah menjadi data seperti tadi. Enter, akan keluar lagi you will need to provide administrator dan sebagainya macam. Kita pilih yang continue. Ya, kita pilih yang continue. Nanti setelah ditutup, ini tutupnya pakai ini minimize untuk mengecilkan, ini restore back restore down, ini close, kita close untuk menutup. Klik yang sebelah kiri. Menutup. Kita buka lagi yang bawah file explorer yang ini, kita klik kiri lagi, kita buka lagi. Ada sini. Nah, ini kita besarkan. Nah, sudah menjadi D lagi. Nah,
Di sini ada penyimpanan C, ada ruang penyimpanan C, lemari C, lemari D. Lemari D itu isinya apa saja? Ini tinggal panah yang sebelah kiri ini kita pencet dengan klik kiri. Klik kiri. Nah, di sini ada macam-macam filenya. Ini kalau kita klik di sini, bukan di panahnya tapi di sininya. Bukan di panahnya sini, tapi di sininya. Itu nanti di sebelah kanan itu akan keluar sama. Isinya itu yang data D itu isinya adalah ini, administrasi, AN, dokumen, tab, film, ini segala macam di sini. Ya, di sini. Ini isi dari D. Kalau kita pengen membuat ini namanya folder namanya. Ini folder, 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 folder itu kalau saya ibaratkan di lemari ada laci-lacinya. Nah, folder ini adalah laci-lacinya. Folder ini kita buat supaya kalau kita membuat banyak sekali file, kita tidak kebingungan bagaimana mencarinya. Misalnya kita bikin file-file tentang apa namanya, ujian misalnya, ujian untuk kelas 3. Nah, nanti kalau mencari ujian di kelas 3 tinggal di situ. Untuk menyimpan software, kita buat folder atau buat laci namanya software. Untuk menyimpan foto tertentu misalnya, untuk menyimpan film-film ada di sini, untuk menyimpan data-data kita ada di sini, untuk menyimpan dokumen ada di sini, untuk menyimpan file-file yang berhubungan dengan lomba ada di sini, nah, gitu kan. Tinggal mencarinya kita mudah. Kita mudah tinggal dikelompok-kelompokkan saja dengan laci-laci ini. Laci-laci atau kalau yang di bahasa komputernya namanya folder. Bagaimana cara membuat folder? Kita tinggal dipencet di D ini ya. Kita sedang berada di D, di lemari yang bernama D. Kita geser kursor kita ke kanan. Di sini kita klik kanan ya, kita klik kanan, kita pencet new, kita geser ke kanan. Di new itu nanti ada pilihan-pilihan, kita ambil folder. Ya, di sini sudah ada folder, new folder, folder baru. Kita tinggal namai apa? Belajar misalnya, belajar. Ya, enter. Ini sudah jadi. Ada satu folder lagi, ada satu laci lagi yang bernama belajar. Nah, atau kalau kita gini, kita besarkan. Kalau kurang jelas tadi ya, kalau klik kanan, kita klik kanan di sembarang tempat di sini yang di D ini, kita klik kanan di sini. Nah, di sini nanti ada apa menu-menunya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ada menu new. Kita tinggal geser ke kanan. Ini digeser ke kanan. Nah, di sini ada folder, shortcut, bitmap, macam-macam. Kita pilih yang folder. Klik kiri. Nah, klik kiri. Nanti akan ada folder yang baru. Nah, ini dia folder yang baru. Di sini, di pojok paling kanan, ada folder yang baru. Yang masih ada arsiran warna biru seperti ini. Ini tinggal kita namai. Kalau apa terlanjur kita klik, belum kita namai, namanya masih new folder begini. Mau kita ganti, bagaimana caranya menggantinya? Kita tinggal klik kanan. Di sini kita arahkan kursor kita di sini, klik kanan. Nah, itu ada apa namanya menu. Nah, kita klik. Kalau tampilan kecilnya seperti ini. Nah, ini klik kanan. Nah, ini ada menu-menu banyak sekali. Ada menu-menu banyak sekali. Menu-menu banyak sekali. Kita pilih yang rename. Ya, coba kita besarkan di sini. Di foldernya ini kita arahkan kursornya di sini, klik kanan, terus ini ada menu-menu banyak, di klik kanannya itu nanti kita tinggal ke bawahin, ke bawahin, ke bawahin, ke bawahin, ke bawahin, terus ada rename. Nah, kita pilih yang rename. Nah, kalau sudah di rename, ini akan ada arsiran biru. Nah, kalau sudah di arsir biru ini siap untuk diganti. Kita ubah menjadi belajar juga. Nah, seperti ini. Belajar juga, tinggal di enter. Ini sudah jadi folder yang baru. Ya. Nah, ini tadi sudah cara mengecilkan
seperti sini, di sini yang tombol minimize ini yang atas ini untuk mengecilkan itu nanti larinya ke bawah sini, ke bawah sini. Tadi kita buka ini file explorer maka larinya ke sini dia. Setiap kali dikecilkan dia lari ke sini, ke depan sendiri ke desktop, tapi yang di bawah sendiri. Kita klik lagi nanti dia akan muncul lagi. Kemudian yang ini yang tombol apa? Tombol restore down ini kalau kita pencet, dia akan mengecil seperti ini dan kecilan ini kalau kita pencet dan tahan, kita geser-geser, dia akan bisa pindah-pindah ke sini, pindah-pindah ke sini. Misalnya kita mau buka dua layar, satu desktop ini dua layar, kita kecilkan di kiri bawah ini, di kanan bawah. Kalau apa? Nah, ini kalau kita arahkan kursor kita ke bawah sini, ini kalau kita arahkan ke kanan, ini sampai ada panah kanan dan kiri seperti ini, kanan kiri. Ini kalau kita pencet tahan, kita pencet, kemudian pencet tombol klik kiri dan kemudian kita tahan, kemudian kita geser. Nah, dia akan membesar ke kanan. Nih, kalau kita arahkan panahnya di bawah, kita pencet dan tahan, dia akan membesar ke bawah, ke atas mengecil atau membesar ke bawah. Nah, kalau kita pencet yang di pojok sini sampai keluar panahnya yang horizontal seperti ini, apa namanya? Agak serong seperti ini, panah panah kanan atas dan panah ke atas dan panah ke bawah agak serong. Ini akan mengecil dan membesar seperti ini. Kalau kita kecilkan tampilannya seperti ini. Ini yang pojok bawah, ini ke kiri. Nah, seperti ini dipencet, klik kiri, tahan, geser, 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 geser. Nah, kalau yang sebelah kanan, klik, tahan, geser, geser, geser. Nah, ini seperti membesarkan dan mengecilkan. Yang bawah juga sama. Tahan, pencet, klik kiri, ditahan, terus digeser, geser. Nih, bisa. Kita bisa buka dua buka lagi misalnya. Membuka notepad misalnya. Jadi kita bisa membuka 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini tinggal diklik. Kalau yang di sini di atas sendiri ini, kita klik, kita tahan, kita geser-geser bisa. Misalnya satu layar kita bagi dua. Satu layar kita bagi menjadi dua. Jadi kita punya dua pekerjaan sekaligus. Digeser menjadi dua seperti ini. Ini diklik, tahan, geser. Ini dibesarkan seperti ini. Ya. Nah, satu layar kita bisa bagi menjadi dua. Ini fungsi dari restore down atau maximize. Nanti kalau sudah kecil, jadi dia berubah menjadi maximize. Kalau belum kecil, dia masih besar gitu, dia menjadi restore down. Nih, kita ketik di sini. Nah, bisa di sini. Itu. Terus yang tombol atas, yang X, tanda X ini untuk menutup. Kita close, menutup. Nah, simpan tidak disimpan. Nah, gitu. Ya. Ini yang tombol close yang merah. Kalau dipencet dia akan close, menutup. Nah, bagaimana cara mematikan komputer? Nah, sebelum sebelum kita matikan komputer kita, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian komen. Kalian bisa komen-komen minta tutorial ini, saya tolong dibuatkan video tutorial ini, tutorial apa gitu ya. Tinggal kalian request di komen-komen di bawah. Itu bisa, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar jika saya membuat video-video baru, kalian dapat notifikasi dari video-video saya yang baru. Ya, terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan eh, like video-video saya. Ya, saya akhiri dengan cara menutup eh, komputer, dengan cara mematikan komputer. Cara mematikan komputer tidak sama dengan cara kita mematikan alat-alat listrik yang lain, yang tombol on off-nya itu
buat menghidupkan juga buat mematikan. Kalau di komputer, tombol on-nya yang tadi, yang kita pelajari tadi, sedangkan tombol off-nya kita matikan lewat software. Di mana itu letaknya? Di sini, di paling bawah, ini. Di start, paling bawah, kita pencet ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada yang paling bawah sendiri, yang paling bawah sendiri, ada tombol namanya power. Ini kalau kita pencet klik kiri ya, ada menu, ada sleep. Sleep ini untuk menidurkan komputer. Jadi komputer itu akan mati sementara. Kalau kita geser-geser kursor gini, nanti dia akan hidup lagi. Kemudian ada shutdown, itu untuk menutup atau mematikan komputer kita atau laptop kita. Dan restart. Restart itu kalau kita pencet, kita klik kiri, dia akan mematikan kemudian menghidupkan lagi. Jadi merestart komputer kita. Nah, untuk mematikan kita tinggal pencet tombol shutdown ini ya. Kita tinggal pencet tombol shutdown. Ya. Begini tampilan kalau kita mematikan komputer kita. Start di bawah, kemudian tombol power, kemudian pilih shutdown. Nah, dia akan shutdown dan mati. Ya. Jadi saya ulangi bagi teman-teman, mematikan komputer atau laptop itu tidak lewat tombol power. Berarti tidak lewat tombol power, tapi lewat aplikasi atau software yang ada di dalam. Dalam hal ini kita pakai Windows ya. Ya. Begitu saja video yang saya buat. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.